Dan waktu itu ketika belum pakai sedek, kita pakai paranet. Namun setelah kita ganti sedek ini, ternyata memang betul untuk pengaturan suhu yang ada di dalam kandang lebih mudah. Dan di bawah sini akan kami tunjukkan fasilitas untuk kebutuhan air. Di sini ada sumur galian, yang mana sumur ini kedalamannya adalah 7 meter, dan alhamdulillah untuk kebutuhan air di kandang selama ini terasa cukup. Dan di sini ada beberapa pompa air untuk kebutuhan yang ada di tandon, ada yang untuk inlet, dan ada yang untuk itu ketika panen itu untuk memberi siraman ayam yang sudah dimuat ke dalam truk. Terus di belakang ini saya menggunakan tower dengan ketinggian sekitar di atas plafon lantai 2. Jadi untuk tekanan air waktu kita buka kerannya itu akan sangat deras mengalir ke bawah. Ternyata ini yang ada di samping sisi sebelahnya, sedeknya juga ada. Terus kebetulan lahan kami berbatasan dengan lahan perkebunan, yang mana di sebelah barat adalah perkebunan dari PT PN 18. Untuk menentukan inlet waktu itu pertimbangannya kita taruh yang ada di belakang, yang ada di dekat perkebunan, dengan tujuan agar udara yang diambil ke dalam kandang itu udara yang masih segar, yang sudah dikeluarkan oleh dedaunan dari perkebunan ini, sehingga itu akan kesehatan ataupun kemungkinan bakteri-bakteri yang disedot kipas masuk ke dalam kandang akan lebih bagus ketika kita memasang inletnya di sana, yang di depan tadi, yang di pinggir jalan. Itu sebagai pertimbangannya. Dan kita mencoba menuju ke perlengkapan di dalam kandang. Untuk lantai 1 kita akan segera naik. Ini ketinggian atap dari lantai bawah ini itu 190 cm. Terus untuk lantai bawahnya kita menggunakan itu reng dari bambu. Terus kita kasih terpal, baru dikasih sekam, yang mana untuk pasca panen persiapan pembersihan akan terasa lebih mudah, karena terpalnya ukurannya sudah beraturan. Ini tinggal kita lipat-lipat, nanti kita tarik ke pintu dan mobil langsung bisa di pintu. Jadi apabila kita harus memakai karung untuk mengeluarkan juga lebih bagus. Apabila terpaksa langsung dinaikkan ke truk ataupun mobil, itu juga tidak apa-apa. Ini ada teman-teman dari tim kandang sedang membersihkan kotoran untuk dikeluarkan dan digunakan sebagai pupuk.
Terus maaf ya Mas. Ya Pak Ju. Ya Pak Ju. Untuk persediaan makan dan minum, kita dalam ukuran 7 meter ini menggunakan 1, 2, 3, 4 baris untuk pakan dan 1, 2, 3 baris untuk air minumnya. Jadi selama ini alhamdulillah ayamnya juga nyaman, tidak terasa kekurangan tempat makan ataupun tempat minum. Silir berganti masih bisa mencukupi kebutuhan pakan dan minum ayam yang ada di dalam kandang. Terus untuk pengaturan kipas yang ada di depan sana, itu kita sediakan panel yang ada di sini lengkap dengan inverternya, satu kipas, 1 inverter. Terus oh ya, saya nyalakan lampunya biar kelihatan terang. Itu memudahkan dalam mengatur suhu yang ada di dalam kandang sesuai permintaan alat otomatis yang ada di sini, yaitu Punos. Ini yang mengatur segala sesuatu kebutuhan kandang, baik itu kurang panas ataupun kurang dingin, kepanasan ataupun kedinginan, maka sudah bisa diatur dari sensor alat yang ada di kandang. Terus kita menuju ke sisi yang paling ujung. Di dalam seputaran inlet tadi, di sini ada tandon air ini untuk mengatur minum ayam, dan apabila ini nanti pas ada ayamnya, ini diturunkan dan kita atur untuk pengairannya dari tandon ini. Dan ini ada 2 sanyo yang dipasang di sini. Ini adalah untuk memberi pengairan ataupun memberi air pada inlet ketika oleh Punos diperintahkan untuk memberikan pendinginan ataupun memberikan tambahan air agar suhu segera dingin, maka ini pompa ini bekerja. Yang satu untuk inlet kiri, terus yang satu untuk inlet yang ada di kanan. Itu untuk lantai bawah sudah. Mari kita coba masuk ke lantai 2-nya. Dan kita naik tangga ini, langsung kita memasuki ruangan ABK, yang mana teman-teman dari ABK ketika sudah tidak ada aktivitas di dalam kandang, maka disinilah tempatnya untuk beristirahat sambil menikmati perlengkapan-perlengkapan yang ada di sini. Ada perlengkapan dapur komplit lah, mau ngopi, mau ngeteh, ada disiapkan di sini. Dan ini adalah pemanas ketika DOC itu datang. Kita gunakan berbahan bakar solar dan asupan dari PLN. Jadi kapasitasnya ini adalah untuk kapasitas 10.000 ayam dalam satu ruangan. Ini kita mau masuk ke lantai 2.
dikunci saudara, dan kita lihat saja perlengkapan panel yang ada di sini. Ini panel ini juga buatan saya sendiri. Jadi di sini ada penunjuk batas daya ataupun ampere. Kita bagi menjadi 3 pas karena walaupun listrik PLN-nya 1 pas, namun untuk persiapan diesel kita 3 pas. Jadi untuk panel juga kita bagi menjadi 3 pas, yang mana nanti apabila kita menggunakan genset, itu untuk beban yang kita pakai harus diatur seimbang, dan apabila pengaturan dalam pemakaian arus itu tidak seimbang pada genset, maka dikhawatirkan gensetnya akan bergeraknya ataupun mesinnya tidak stabil, ataupun bahkan mungkin yang paling berbahaya adalah untuk arusnya, voltasenya kemungkinan bisa tidak berimbang. Di sini juga dilengkapi untuk pengaturan otomatis yang ada di dalam kandang tadi yang diatur oleh Punos. Ini ada yang untuk F1 F2 ini untuk fan 1 fan 2 ini untuk kipas, ini untuk pengaturan heater pemanas ataupun sanyo yang ada di inlet, dan di sini adalah sebagai manual ataupun otomatis juga disediakan. Terus ini adalah handle berkapasitas 63 ampere karena PLN-nya adalah 11.000, yang mana ampernya itu 50 ampere, maka kita menyediakan handle-nya agak lebih besar sedikit untuk menjaga kemungkinan overload ataupun overbeban, sehingga lebih bagusnya kita menyediakan handle-nya ampernya lebih besar sedikit. Dan ini juga ada alarm untuk pemberitahuan ketika mati lampu dan ketika ini dicabut, maka alarm tersebut berbunyi ketika ABK mungkin ketiduran atau gimana, sehingga bisa mengetahui pada saat itu listriknya padam. Nah, untuk perlengkapan yang ada di lantai 2 ini sama persis yang ada di bawah. Saya kira cukup sampai di sini dulu untuk penjelasan saya berkaitan dengan konstruksi dan perlengkapan yang ada di dalamnya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa kita ambil ilmu pengetahuannya. Yang baik monggo ditiru, yang kurang baik mohon untuk koreksinya. Kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.